dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Salam teman-teman, gimana kabar hari ini? Baik kan? Pasti dong. Nah, sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan hidayah Tuhan dari renungan pada hari ini. Berkata kami dari Allah Tengah Akhir. Kami Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, ayat kita bagi tampil hari ini adalah Mazmur 31 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Kuatkanlah dan teguhkannya hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, di sini kita dapat melihat dari ayat ini dibilang bahwa kita tuh yang percaya kepada Tuhan itu harus diteguhkan dan berharap. Karena Tuhanlah sumber kekuatan kita, sumber keajaiban Tuhan, keajaiban kita dan sumber kekuatan kita. Nah, teman-teman, hidup itu pasti yang namanya masalah. Seperti gunung pasti di lembah. Untuk kita bisa naik, kita harus latih lembah tersebut. Kita nggak bakal semestinya turun terus. Pasti kita bakal ada naiknya. Yang itulah adalah masa hidup kita. Masa hidup kita itu ialah pencobaan yang diberikan oleh Tuhan kita untuk membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan dan untuk menguatkan iman kita. Namun di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang malah jatuh ke dalam dosa dan malah hilang arah, bahkan bisa jauh dari Tuhan. Karena kenapa? Mereka tidak berharap kepada Tuhan. Mereka tidak percaya dengan ada Tuhan. Nah, sebenarnya kita dapat melihat mujizat Tuhan dari pencobaan yang diberikan. Tuhan memberikan kita pencobaan, itu memiliki jawaban yang terbaik buat kita. Tapi namun terkadang kita tidak mengerti kenapa jawaban itu terbaik buat kita. Namun, bila kita bisa bersyukur dan menanti dengan sabar, satu saat kita akan mengerti kenapa itu menjadi terbaik buat kita. Kuncinya hanya satu, pada iman kita. Bila kita diberi pencobaan, namun iman kita tidak kuat, kita malah jatuh ke dalam kenan daging. Nah, apa sih nyebabkan iman kita lemah? Yaitu pada kenan daging tersebut tadi yang aku bilang. Kayak banyak sekali orang sudah malas berdoa. Dan juga mereka malah menjadi kecanduan minum alkohol, bermain game, judi itu kan dosa. Bahkan mereka harus menjadi buah roh. Tidak, teman-teman. Dan juga ini juga bisa masuk dalam faktor lingkungan. Kita sebagai umat Kristen harus bisa membawa mereka menjadi lebih baik, seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bukan malah kita yang ikut-ikutan. Kita harus memiliki iman yang kuat untuk mereka. Kita harus mengajak mereka, ayo, bahwa itu tidak baik. Kita sebagai manusia yang benar memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun, Tuhan membuat serupa dan sama dengan Tuhan. Masalah yang diberikan, itu pasti membuat kita semakin benci kepada Tuhan. Itu juga pasti berunjuk pada kekurangan yang kita punya. Seperti kenapa nggak bisa kayak gini, Tuhan berikan aku yang terbaik Tuhan. Tapi sebenarnya itu teman-teman sudah terbaik buat kita. Tuhan selalu memberi buat kita. Tapi hanya saja manusia yang sekarang selalu kehilangan arah. Aku ingin teman-teman kita semua belajar di sini bahwa kita percaya Tuhan memberi kita pencobaan itu emang terbaik buat kita gitu loh. Tuhan gak bakal memberi pencobaan kalau misalkan itu di luar dari kalian kita, kemampuan kita, itu pasti masih kita dapat lalui. Dan teman-teman percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Bapa kita, keluarga kita, pacar kita, orang terdekat kita. Tuhan akan selalu ada buat kita. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa bahwa teman-teman sendiri kayak, kenapa Tuhan meninggalkan aku begini-gini dan pilihan Tuhan seperti ini. Terus teman-teman menjauh dari Tuhan. Jangan begitu teman-teman. Masalah itu malah Tuhan yang memberikan kepada kita untuk kita bisa menjadi sahabat Allah, sahabat, pacar, keluarga,
Makanya teman-teman, kita harus bisa menguatkan iman kita. Lewat kita tadi, kita harus melawannya dengan kita menjadi buah roh. Menjadi roh. Harus melawan keinginan daging. Nah, di sini aku ingin kita belajar bahwa kita manusia pasti memiliki yang masa-masa suram, memiliki kendala dalam segala apa yang kita lakukan, kegagalan, atau mungkin kita gagal terus. Tapi percaya teman-teman, itu kita tidak gagal. Kita akan berhasil bila kita sabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Karena inilah yang terbuat buat kita. Namun kita tidak mengerti gitu. Dari sini aku harap teman-teman bisa mengerti bahwa sebenarnya ini adalah cobaan untuk bisa menjadi dekat dengan Tuhan. Nah, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Semoga kita bisa menjadi dekat dengan-Mu Tuhan. Semoga buat teman-teman yang jauh bisa Engkau raih Tuhan. Dan juga teman-teman yang hampir menjauhkan dari Engkau Tuhan, Engkau beri kekuatan, Engkau beri pengertian bahwa sebenarnya Engkau adalah Bapa kita, pacar kita, keluarga kita, orang terdekat di hati kita. Tuhan Yesus, aku mohon Tuhan untuk teman-teman juga yang memiliki masalah hidup, berikan mereka kemudahan, bahwa mereka percaya kalau misalkan itu adalah cobaan bagi Engkau bisa, supaya bisa lebih dekat dari Engkau Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada.